Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan kalian masih berada dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat ya. Kita terhindar dari penyakit yang sedang tren ya. Mudah-mudahan kalian juga tidak bosan bertemu lagi dengan Ibu Nina. Nah, ini materi yang akan Ibu terangkan sekarang ini bab 2 ya, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ibu harapkan kalian betul-betul paham ya, karena untuk bagian bab 1 dengan bab 2 ini di SMK itu masih, di SMK atau di SMA ya, itu masih materi yang ada di semester 1. Jadi ini modal dasar buat ke SMK ya. Jadi mau ke SMK atau ke SMA itu pasti ada ya, ini bab 1, bab 2. Nah, jadi ini harus paham betul ya. Harus paham betul karena sebagai modal dasar kalian. Jadi intinya mah di SMP ini baru awal, nanti di SMK tuh ditingkatkan lagi. Atau intinya di SMP baru pemanasan, ke SMK bisa lebih panas ya, tapi insya Allah Ibu yakin kalian pada bisa kalau betul-betul menyimak dengan baik dan punya niat pingin bisa ya. Nah, sekarang ini judulnya persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ibu akan bahas dulu persamaan kuadrat dulu ya. Nah, yang A.1 ini bentuk umum persamaan kuadrat ya. Sebelum ke bentuk umum, ke pengertiannya dulu. Persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat itu persamaan yang variabel tuh hurufnya ya, berpangkat 2 ya. Variabel tuh huruf, jadi huruf tuh bisa dari A sampai Z. Bentuk umumnya di sini AX pangkat 2 atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A, B, dan C anggota R. R-nya itu adalah bilangan real. Real itu nyata. Jadi real itu mulai dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan desimal, bilangan pecahan, bilangan bulat ya, positif dan negatif. Nah, itu salah satu bilangan yang termasuk bilangan real ya. Syaratnya A-nya tidak boleh 0, karena kalau A-nya 0, nanti X pangkat 2-nya hilang, berarti bukan kuadrat lagi. Karena nggak ada pangkat 2 ya, jadi si A-nya ini tidak boleh 0. Di sini X ini adalah variabel. Nah, di sini variabelnya apa? X kuadrat dengan X ya. Jadi X-nya itu variabel atau huruf. Kalau A ini disebut koefisien. Koefisien X kuadrat. Koefisien itu apa? Angka di depan huruf. Kalau B ini koefisien di depan X. Yang C ini disebut konstanta atau angka saja. Supaya lebih jelasnya kita lihat langsung ke contoh. Nah, ini contohnya 1. Tentukan nilai ABC dari negatif 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Berapa A-nya? Tadi ciri-ciri A itu di depan x pangkat 2. Di sini di depan x pangkat 2. Nah, ini ada berapa ini di depan x pangkat 2? Nah, ini. Di depan x pangkat 2 ini ya. Ini ada negatif 2. Berarti di sini A-nya adalah negatif 2 ya. Kemudian ini berapa B-nya? Ini B-nya adalah ya negatif berapa? Positif ya, positif 3. Kan B itu selalu koefisien di depan X. Di depan X-nya ini ada angka 3. Kemudian C-nya di sini adalah negatif 1 ya. Kan C itu konstanta, angka saja. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Nah, sekarang biar lebih paham lagi, lihat yang nomor 2. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan
persamaan kuadrat ya. Nah, di sini yang pertama A, X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 24. Ini persamaan kuadrat atau bukan? Cara menentukannya lihat ada pangkat 2 enggak atau pangkat tertingginya berapa di sini. Karena di sini pangkat tertingginya yaitu 2, maka disebut persamaan kuadrat ya, yaitu pangkat 2. Berapa A-nya? Tolong dilihat, di depan X kuadrat ada angka enggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, berarti ini A-nya 1. B itu di depan X, yaitu angka positif 5. Jadi di sini B-nya adalah positif 5. C, berapa C-nya angka saja? Oh ini, yaitu negatif 24. Paham ya? Jadi pertama kita menentukan dulu persamaan kuadrat, ciri khasnya kalau pangkatnya 2, maka persamaan kuadrat, baru kita cari ABC-nya. Kemudian yang D, 30Y dikurangi 5Y pangkat 2 sama dengan 0. Ini jangan heran ya, Bu, kenapa ini Y, yang ini X, itu sama saja. Kan di sini ada variabel. Variabel itu adalah huruf A sampai Z. Jadi variabelnya yang ini adalah variabel Y. Jadi kalau nanti ada Y, ada Z, ada R, nggak usah kaget. Yang penting variabelnya ada ya. Oh, variabelnya ada. Variabel itu huruf A sampai Z. Sekarang tolong dilihat 30Y dikurangi 5Y pangkat 2. Lihat pangkat tertinggi pangkat berapa dari 30Y dengan dikurangi 5Y pangkat 2. Pangkat tertingginya yaitu Y pangkat 2. Berarti disebut persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita cari berapa A-nya nih yang ini. Nah, yang ini A-nya berapa? Nah, A-nya itu ciri khasnya dekat pangkat 2. Ini cuman Y saja, ini Y pangkat 2. Oh, berarti ini pangkat 2-nya. Berapa? Koefisien. Koefisien tuh angka di depan huruf Y pangkat 2. Oh, A-nya itu adalah negatif 5. Berarti oleh Ibu dijawab di sini A adalah negatif 5. Kemudian berapa B-nya? Nah, B-nya berapa? B-nya yaitu di depan koefisien Y. Ya, yang tidak ada pangkat, positif 30. Terakhir C. C itu konstanta angka saja. Ada nggak di sini yang angka saja? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kalian isi dengan 0. Nah, mudah-mudahan paham ya cara menentukan ABC dan persamaan kuadrat. Sekarang yang C, 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ya. Ditambah 5X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kira-kira pangkat tertingginya nih lihat. Ini ada pangkat 3, ini ada pangkat 2. Berarti pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 3. Maka bukan persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang ya, Bu, ini cenah tidak ditentukan ABC-nya. Ya, nggak bisa karena ini bukan persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang D, P pangkat 2 sama dengan 9. Ini harus kita rubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat tuh syaratnya ya, yang ruas kanan harus sama dengan 0 ya. Jadi ini dirubah harus ada sama dengan 0 sehingga asalnya positif 9 pindah ke P pangkat 2 jadi negatif 9 sama dengan 0. Karena di sini pangkat yang tertingginya adalah 2 ya. Nah, pangkat yang paling tinggi adalah 2, maka disebut persamaan kuadrat. Kemudian kita masuk ke contoh nomor 3. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Tolong diingat, persamaan kuadrat itu tadi syaratnya harus sama dengan 0 di ruas kanan. Berarti di sini yang asalnya X pangkat 2 sama dengan 3X
dikurangi 1. Karena ruas kanan harus 0, maka pindahkan yang ini ya, dari kanan pindahkan ke kiri semua nih, ke sini semua nih, ke sebelah X ya. Jadi asalnya 3X dikurangi 1, 3-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Nah, dikurangi 3X. Ya, dikurangi 1, pindah ruas lewat sama dengan, jadi ditambah 1, baru sama dengan 0. Nah, ini sudah pindah ruas semuanya. Nah, kalau sudah pindah ruas ya, maka disebut persamaan kuadrat ya. Dengan A-nya di depan X yaitu tidak ada angka berarti 1. B-nya ini di depan huruf X yaitu negatif 3. C-nya ini yaitu positif 1 ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi yang namanya dalam bentuk persamaan kuadrat syaratnya ruas kanan harus sama dengan 0 ya. Kemudian yang B nih, yang B. 2X dikali dalam kurung X pangkat 2 ditambah 5 sama dengan X dikali X kurangi 7. Ini kali-kalikan. 2 kali X ya. Berarti hasilnya berapa? 2X ya. Kemudian 2 dikalikan 5 berarti ditambah 10. Sama dengan X kalikan dengan X. X pangkat 2. X yang ini yang di depan dikalikan dengan negatif 7. Berarti dikurangi 7X. Nah, karena tadi syaratnya harus sama dengan 0 nih di sebelah sini. Nah, ini di sini harus 0. Ini geser semua. Nah, sama ibu digeser. Yang depan tetap ditulis 2X pangkat 2 ditambah 10. Nah, ini asalnya X positif ke sini jadi negatif. Asalnya di depan 7X negatif, pindah ruas jadi positif. Baru kasih sama dengan 0. Nah, setelah ini cari yang sama ya. Nah, di sini cari yang sama nih. Ya. Maksudnya yang sama itu yang X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Yang X dengan yang X, angka dengan angka, atau konstanta dengan konstanta. Karena cuman yang samanya hanya 2X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Ya. Nah, jadi oleh ibu ditulis seperti ini. Nah, 2X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Ya. Ini X pangkat 2-nya kan nggak ada angka, itu dianggap 1. Kemudian ditambah ini 7X. Ini 10-nya pindah ke belakang baru sama dengan 0. Berapa ini 2 dikurangi 1X? Tetap 1X atau ditulis X pangkat 2. 7X-nya nggak ada teman, ditulis ditambah 7X. 10-nya nggak ada yang sama juga atau nggak ada temennya juga. Jadi ditulis ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini namanya bentuk umum persamaan kuadrat. Baru kita tentukan berapa A-nya. A-nya ini. Di depan X pangkat 2 nggak ada angka. Berarti A-nya tetap 1. B-nya di depan X yaitu 7. Terakhir C konstanta yaitu ini. Yang tidak ada huruf. Berarti 10. Mudah-mudahan kalian sampai sini paham ya. Nah, kemudian di sini ada latihannya. Silahkan kerjakan persis seperti contoh. Ya, yang beda hanya angkanya aja, caranya dan kalimat soalnya persis seperti contoh. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, kemudian ini soal nomor 3. Nah, kemudian di sini ada perintahnya, potokan dengan jelas catatan dan latihannya. Jadi kirimnya harus 2 ya, bukan 1. Kemudian kalau tidak mengerti tanya ke yang bisa atau secara kasarnya malah niron ke yang bisa gitu ya. Minimal kalian ada usaha ya. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kalian paham sampai sini dan sampai berjumpa lagi dengan Ibu Nina di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.